Hi, Betaria is here. You are now watching my channel, Betaria Thea Fun English. I hope you are doing great. I hope everything is okay. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada tayangan sebelumnya, kita sudah membahas soal-soal TOEIC Reading Test Part 5 Incomplete Sentences. Kali ini kita akan membahas soal-soal reading test, khususnya untuk part 6, passage completion. Nah, bagi yang belum menyimak part 5, incomplete sentences, silakan kalian bisa simak terlebih dahulu sebelum menyimak tayangan part 6. Untuk part 7 bisa kalian lihat nanti, bisa kalian simak tayangannya di channel ini, Betaria Thea Fun English, tentunya setelah menyimak part 6. Okay, today's learning focuses on part 6, passage completion, number 131 through 146. So you're going to have 16 questions items. 16 nomor akan kalian dapatkan di part 6, passage completion. Well, anyway, apabila tayangan-tayangan dalam video ini bermanfaat, dalam channel ini bermanfaat untuk kalian, please don't forget to click the subscribe button, bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya. Thanks a lot, guys. So here we go, let's get started. Ini adalah bagian pertama yang akan kalian dapatkan untuk reading part 6. Kalian akan mendapatkan directions, jadi instruksi untuk mengerjakan soal. Let's read out together, okay? Directions. Read the text that follow. A word, phrase, or sentence is missing in parts of each text. 4 answer choices for each question are given below the text. Select the best answer to complete the text. Then mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. Jadi, untuk kalian sebelumnya, part 5 incomplete sentences, jadi hanya untuk tiap nomor kalian mendapatkan 1 kalimat saja untuk tiap nomor. Nah, untuk bagian ini kalian akan mendapatkan 1 teks, di mana di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan. Seperti ya dalam bentuk missing word or phrase or sentence. Nah, kita harus bisa melengkapi bagian yang hilang dalam teks tersebut. Nah, nanti tolong diperhatikan strategi-strategi yang kita perlukan agar dapat menemukan jawabannya dengan tidak hanya cepat tetapi juga tentunya tepat. Nah, kita harus ingat bahwa we have limited time for getting the answer, ya. Jadi ingat juga waktunya terbatas. So this is what we have. Mulai dari pertanyaan nomor 131. Nah, ingat ya, kalian akan mendapatkan passage completion ini mulai dari nomor 131 sampai dengan nomor 146. Okay, so this is the first text that you're going to have ya. Ini dia instruksinya, perhatikan instruksinya untuk nomor berapa saja teks ini ya. Questions 131 through 134 refer to the following notice. Jadi satu teks ini digunakan untuk nomor 131 sampai dengan 134. Nah, kalian lihat di dalam teksnya ini terdapat 4 nomor, mulai dari nomor 131 sampai nomor 134. Oke ya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang harus kita lengkapi. Kita mulai dari nomor 131. Nah, untuk nomor 131 kita perhatikan kalimat ya, kalimat di mana terdapat nomor 131. Kita langsung lihat kalimat tersebut. As one of the region's largest employers, ProUni's blank workforces with uniforms for over 70 years.
Kita lihat pilihan A, B, C, D, terdapat kata kerja yang basically ya sebenarnya kata kerjanya sama, namun dalam bentuk tenses yang berbeda. Ada yang bentuk ed, kemudian ada yang menunjukkan future dengan modal will, kemudian ada bentuk present continuous seperti itu. Nah, kita lihat kata kuncinya. Nah, di sini terdapat indikator waktu yaitu over 70 years. When we do have this kind of time indicator over 70 years, meaning that mulai dari masa lampau ya sampai dengan sekarang ini masih berlangsung ya selama lebih dari 70 tahun. Nah, tenses yang cocok untuk digunakan di sini adalah present perfect continuous yang menunjukkan bahwa kejadian ya mulai dari masa lampau dan berlangsung sampai saat ini. Nah, bentuk ini ya terdapat pada pilihan D, yaitu has been out feeding. Jadi jawabannya kita masukkan ke nomor 131 seperti ini bunyinya. As one of the region's largest employers, ProUnis has been outfitting workforces with uniforms for over 70 years. Ya, temukan indikator waktunya apabila kalian mendapatkan kata kerja dengan bentuk tenses yang berbeda-beda. Oke, next number 132. Nah, lagi-lagi kita lihat kalimat ya, kalimat di mana nomor 131 itu berada. Let's read out the sentence. Since our founding, ProUnis has been committed to employee retention and blank. Ya, nah kita lihat di sini juga ada beberapa bentuk ya kata yang sama tapi memiliki beberapa bentuk. Sorry for this. Advanced and advance, the advance and advancement. Nah kita lihat di sini ada conjunction and. Apabila ada conjunctions and, we need to make sure that kata sebelum dan sesudahnya need to be parallel. So we have parallel structure here. Jadi bentuknya harus paralel atau sejajar. Nah di depannya kita ada kata retention yang merupakan noun ya kata benda, sehingga bentuk yang muncul setelahnya ini juga harus kata benda. Nah kata retention tidak menggunakan artikel, belakangnya kita juga tidak perlu artikel. Oke, nomor 132 jawabannya adalah D. Ya, noun dengan noun retention and advancement. Retention tidak menggunakan determiner seperti an, the. Nah, di bagian ini untuk advancement-nya juga nggak perlu gitu. Pretty, isn't it? Pretty easy. Well, coba ya nanti setiap nomor kalian perhatikan khususnya untuk structure ini pola-pola yang bisa kalian tandai. Okay. Next 133. Ya, ada di mana ini? Oke, kita lihat di sini ada nomor 133. Mari kita baca kalimat di mana terdapat nomor 133. To learn more about blank, visit ProUnis.com or careers. Nah, ini to learn more about blank. Nah, ini sebenarnya teksnya tentang apa? Kita bisa melihat di bagian awal kalimat dalam teks. Biasanya di bagian awal teks tersebut akan menunjukkan fungsi dari teks ini. Ya, coba kita lihat apakah memang ada fungsinya di situ. Okay, this is the first sentence of this text. ProUnis is now hiring for positions in our production, human resources, and an accounting departments. Ada kata kunci di sini, hiring for positions. Hiring for positions means to open recruitment, to untuk membuka lowongan untuk suatu posisi. Nah, di sini yang paling tepat. Jadi tujuan dari teks ini ya pas sekali dimasukkan di sini to learn more about openings. Word openings itu tadi untuk hiring for positions ya. Jadi ada recruitment. Tuh. Oke, jadi strategi seperti ini juga bisa kalian gunakan untuk mencari letak-letak di mana kita bisa mendapatkan informasi terkait ya.
Okay, next, let's move to another slide. We have 134, masih dengan teks yang sama. Ya, masih dengan teks yang sama. 134 terdapat di kalimat terakhir teks ini. Let's read out the sentence. Interested job seekers will be directed to fill out an online application and upload a resume blank. Nah, ternyata setelah ini kita tidak hanya diminta untuk mencari satu kata atau frasa yang hilang, melainkan ada satu kalimat utuh yang diminta untuk diisikan di sini. Nah, tentunya kita harus mengerti apa yang diminta di kalimat sebelumnya untuk mendapatkan kalimat yang tepat di posisi 134 ini. Ya, coba kita baca sekali lagi. Interested job seekers will be directed to fill out an online application and upload a resume. Jadi, para pelamar pekerjaan yang tertarik ya akan diarahkan untuk fill out, to complete, melengkapi aplikasi daring ya, dan mengunggah resume atau CV ya. Nah, coba kita lihat di A ya. Tepat sekali. Kenapa? Karena di sini tadi menunjukkan apa saja yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh interested job seekers. Nah, di sini ditambahkan ada kata also ya. Tadi to fill out an online application, upload a resume, also ya, biasanya ketika kita menggunakan also tadi sudah menyebutkan poin ini menambahkan lagi. They, cocok they ya, karena job seekers, interested job seekers-nya jamak seekers. Kita cocokkan ya. They must also pass a background check to be eligible for employment. Jadi tadi fill out an online applications and upload a resume. Also, ya juga selain itu harus melakukan bagian ini, yaitu pass a background check ya. Background check, apa itu background check? Nah, background ini dia. Background salah satunya memiliki arti experience. It can be your family and your experience of education, living conditions, money, anything about you. Ya. Ini adalah pengertian background check. Nah, ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh job seekers ya. Kata kuncinya also. Okay, we do have our second text over here di nomor. Coba kita lihat lagi, perhatikan ya untuk pertanyaan nomor berapa saja satu teks tersebut. Okay, so questions 134 through 138 refer to the following informations. Ya, kita lihat ternyata digunakan juga untuk 4 nomor. 135 through 138. Kita lihat di nomor 135 ya, kita baca kalimat di mana terdapat nomor 135 ternyata di awal kalimat ya. Di awal teks ya, di kalimat pertama. W.S. Dental is pleased to announce that our practice is blank. Ya. Nah, is pleased kata kuncinya adalah sesuatu yang menyenangkan ya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita senang gitu ya. Nah, ada kata training, spending, calling, and moving. Mungkin dari bagian ini saja kurang pas ya. Kita baca di kalimat selanjutnya. Our second office is now open at 242 Union Street in Lambton ya. Nah, our second office. Kuncinya ada di sini, our second office. Berarti ada office sebelumnya, the first office-nya ada. Ini berarti apa? Second office, membuka cabang. Nah, kata ini kita temukan di B, expand ya. Jadi expand apa definisinya? Ini saya ambil dari Cambridge Advanced Learners Dictionaries. Expand to increase in size, number, or importance.
gitu ya. Jadi kata kuncinya ada di our second office. Jadi yang pertama yang paling sesuai adalah sesuatu yang menyenangkan ya, membuka cabang itu sesuatu yang membanggakan juga gitu. Jadi W.S. Chantal is pleased to announce that our practice is expanding. Ya, our second office is now open at bla 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 gitu ya. Jadi membuka cabang baru, expanding. Jadi makin luas kantornya ya, kantornya bertambah lebih besar lagi. Okay, 136. Let's have a look at our next sentence here. Ya, our second office. Nah, kalau kita lihat di sini kosakatanya bermacam-macam, kosakatanya berbeda ya, meaning that we need to understand maknanya gitu. Our second office is now open at 242 Union Street in Lambton. Offering greater, apanya yang lebih great, apanya yang lebih hebat, greater blank for patients living on the north side of the city. Nah, ini untuk patients ya. Apa ini yang greater? Nah, yang pas di sini adalah greater convenience. Jadi kenyamanan yang lebih baik lagi untuk pasien ya. Jadi kantor keduanya yang dibuka di Lambton ya menawarkan kenyamanan yang lebih lagi untuk pasien. Okay. Convenience is the best answer. Okay, number 137. Masih dengan teks yang sama, kita baca 137. Di sini ada kalimat, kita baca kalimatnya. Let's read out the text. Dr. Warbeck and Dr. Steiner are committed to providing blank care. Nah, care adalah bentuk noun otomatis. Nah, kita lihat di sini sebenarnya kata berasal dari kata dasar yang sama ya, namun dengan bentuk parts of speech yang berbeda-beda ya. Ada exceptions, kemudian exceptions, exceptional, kemudian juga ada yang dalam bentuk adverb dengan tambahan lay di belakangnya yaitu exceptionally. Nah, ada noun nih ya. Kalau ada noun berarti kita membutuhkan apa yang digunakan untuk menjelaskan noun yang biasanya terletak sebelum noun dalam bahasa Inggris. Nah, teman-teman masih ingat ya? Sorry. Jadi kata yang tepat di sini adalah adjective ya. Parts of speech yang tepat adalah adjective yang berfungsi untuk menjelaskan noun, yaitu exceptional. Salah satu ciri adjective adalah berakhiran al ya, exceptional. So we have exceptional care at both location. That's the answer. 138 ada di mana nih? Ya, ada di kalimat terakhir dalam teks ini ya. Blank. Oh, kita diminta untuk, nah di sini harus mengisikan mana kalimat yang pas untuk diletakkan di nomor 138 ini. Tentunya kita harus melihat kalimat yang sebelumnya. Nah, nanti kalimat mana yang paling cocok, paling sesuai untuk mengisi posisi ini yang berhubungan dengan kalimat sebelumnya ya, yang nyambung gitu dengan kalimat sebelumnya. Okay, they are both open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday. Di sini membicarakan tentang apa? Tentang jadwal ya. Jadi ada nama hari di situ, kemudian waktu yang disebutkan. Nah, A ya, why A? Coba kita baca. Our Finn Place office is also open on Saturday mornings. Nah, ini masih ada lanjutannya ya. Nih, dua-duanya buka mulai pukul 8 sampai dengan pukul 5 sore, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Our Finn Place is also open gitu. Nah, ini juga menambahkan informasi tentang jam buka. Juga buka pada hari Sabtu
pagi. Jadi saling terkait ya. Jadi membicarakan tentang jadwal. Nah, ini memberikan informasi tambahan tentang jadwal tersebut. We have A. Our Finplace office is also open on Saturday mornings. Yeah. Let's move to another text. We have here teks yang baru lagi untuk nomor berapa saja ya, tolong diperhatikan ya. Questions 139 through 142 refer to the following information. Berarti untuk nomor berapa? Nomor 139 sampai dengan 142 menggunakan teks yang sama. Ya, okay. So let's check this out. Number 139. Ternyata ada di kalimat paling awal dalam teks ini. Nah, your resume blank to me by a colleague. Kita lihat ABCD, terdapat kata dasar yang sama itu past, tapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ya, ada yang continuous, ada yang future, kemudian ada yang past tense. Ya. Nah, ternyata di sini ada kata kuncinya, yaitu ada by a colleague. Tentunya kalian masih ingat apabila ada by diikuti dengan agent. Nah, kalimat ini adalah bentuk kalimat pasif. Oleh karena itu, masih ingat dengan bentuk kalimat pasif, kalian bisa review lagi ya di tayangan-tayangan selanjutnya terkait dengan penggunaan passive voice dalam bahasa Inggris. Nah, bentuk kalimat pasif salah satunya rumusnya adalah to be verb 3. Ada di pilihan jawaban D, was passed on. So this is a full sentence we have using this choice. Your resume was passed on to me by a colleague. So pasif, bentuk pasif, passive voice. 140 kita diminta untuk mengisikan sama seperti yang teks sebelumnya. Ini adalah salah satu cirinya passage completions dalam reading test untuk TOEIC. Nah, kita diminta untuk memilih kalimat yang tepat untuk diisikan di sini yang tentunya berkaitan dengan kalimat yang sebelum dan sesudahnya ya. Coba your resume tadi was passed on to me by a colleague ya. Jadi CV kalian ya, CV kalian diserahkan pada saya melalui kolega ya. Kemudian kalimat sesudahnya ada kata kunci juga tuh yang saya beri tanda merah. A full-time position opens up in the future. In case, ya just in case, ya a full-time position opens up in the future. Jadi sebelumnya dia memberikan CV ya melalui rekan kerjanya yang dikirimin ini. Kemudian yang dikirimin ini dia bilang, in case ya kali aja nanti ada a full-time positions in the future. Nah kita kaitkan. So tadi mengumpulkan dokumen. Unfortunately, sayangnya we don't have an open receptionist position. Sayangnya ya ini saat ini tidak ada lowongan resepsionis, tidak dibuka untuk lowongan resepsionis ya. Mungkin apabila ada ya in case a full-time position opens up in the future ya, we'll keep your resume ya on file gitu ya. Jadi your resume was passed to me by a colleague. Unfortunately, we don't have an open receptionist position. We appreciate your interest. Ya, interest kenapa? Karena sudah memasukkan lamaran tadi. Memasukkan atau memberikan resume ya. In case a full-time position opens up in the future, akan disimpan dokumennya gitu ya. Okay, 141, please pay attention to this. 141, nah ini will keep your apa ya. Yang dikirim tadi apa? Yang dikirim tadi adalah resume. Resume adalah daftar riwayat hidup, CV ya. Jadi ini merupakan documents ya. Jadi kita isikan di sini. We will keep your documents. 141 ya. 142 ya, ada di kalimat selanjutnya ya. Blank, would you consider working for us part-time on special project? Nah,
Yang paling tepat di sini adalah, nah ini harus tahu artinya ya, in the meantime ya, karena ini saat ini belum ada pembukaan lowongan. Sementara itu ternyata dia menawarkan pekerjaan untuk part time ya, paruh waktu. In the meantime, pas ya di sini ya. In the meantime, karena belum ada lowongan tadi ya. In the meantime, would you consider working for us part time on a special project? Ya, in the meantime. Sementara itu, ya ini ada ini. In the meantime, until something expected happens or while something else is happening. Ya, sementara itu, jadi sebelum ada lowongan lagi, mau nggak ditawarin nih bekerja paruh waktu atau part time? Ya. Okay, so we have another text here. Teks yang lain lagi ya. Nah, questions 143 through 146 revert to the following email. Jadi perhatikan untuk nomor berapa saja? 143 through 146 ya. Nah, kita lihat di sini di nomor 143 ya. Nomor 143. These new blank are already in place at 2 airports. Ya, new apa? Nah, di sini ada beberapa noun. Nah, kita diminta untuk memilih yang sesuai apa? Apakah devices, positions, materials, or regulations? Tentunya kita lihat di kalimat sebelumnya. Yang sedang dibicarakan apa sih? Ya, kita lihat di kalimat bagian kalimat yang paling awal dalam teks ini. Okay. Hearst Airlines has started installing self-check-in kiosks where passengers can scan their identification, print their own boarding passes, and tag their own luggage to be loaded onto the aircraft. Nah, ini kan tadi fungsinya self-check-in kiosk, ya, sesuatu yang bisa digunakan untuk scan identification, print boarding passes, take their own luggage, the passenger's luggage. Nah, ini tentunya merupakan suatu device ya, atau peralatan. So, these new devices adalah jawaban yang paling tepat. 144 ya, di kalimat selanjutnya. These new devices are already in place at 2 airports in California. Blank will soon be available. Nah, yang will soon be available tentunya adalah yang disebutkan sebelumnya ya. Nah, kita harus tahu apa. Kan this tadi kata kuncinya ada this, muncul di sini these new devices. It means that devicesnya jumlahnya berapa? Jamak ya, A, B, C, D yang sesuai untuk reverse to kata this ya, devices tadi. Nah, pronoun yang tepat untuk kita gunakan adalah they ya, they untuk refers to these new devices. Wow, 2 nomor terakhir untuk passage completion. Ini dia, perhatikan lagi instruksinya ya. Jadi kita bisa nanti mengira-ira untuk berapa nomor teks ini. Questions 143 through 146 refer to the following email. Refers to, masih sama dengan teksnya yang tadi ya. Ini bukan email ini, melainkan ya, ini dalam bentuk seharusnya informations ya. The following informations. Okay, nah so this is what we have. 145 ada di mana? Oh, ada di sini. Mulai dari according to. Ya, kita baca lagi ya. According to Hearst California Airlines CEO Roxana Ghazi, the company aims for all its service areas blank ya. Nah, apa ya? To be, that are, they were, atau having been. Nah, the company ini adalah sudah ada subjeknya, kemudian ada aims. Nah, harus tahu ini kalau kata aims biasanya dipasangkan dengan preposisi to. Ya, aims ya bisa disisipkan ini terlebih dahulu. Aims for all its service areas ditujukan untuk siapa saja? Aims.
Nah, yang paling tepat adalah harus ada to-nya nih. Nah, to yang A ya. Aims to be equipped with. Ya, the company aims to be equipped with apanya? For all its service area. Jadi untuk semua area pelayanannya harus dilengkapi dengan kiosnya tadi, yaitu perlengkapannya, devicesnya. Aim to, ya. Aims to be equipped. Good. Last but not least, this is the last number for passage completion. Ada di bagian ini kita diminta untuk mengisikan dengan kalimat utuh. Ya, satu kalimat utuh. Tentu saja kita harus lihat kalimat sebelumnya untuk dapat mendapatkan hubungan yang sesuai. Ya, oke, kita baca dulu kalimat yang sebelumnya. Coba kita mulai dari the intent ya. The intent of this kiosk is to make the check-in process run more quickly, said Miss Gazi. We have limited staff and lines can often be quite long. Nah, di sini ada bagian yang bisa kita gunakan untuk menekankan ini loh, staffnya terbatas ya. Tadi penggunaan kios ini, alat ini adalah untuk mempercepat proses dalam check-in. Nah, Miss Gazi menekankan bahwa staffnya terbatas, limited staff, kemudian antrinya bisa panjang sekali. Nah, terus antrinya panjang sekali tadi ya. This is especially true. Ini terbukti ya during peak operating times. Nah, during peak operating times ya di sini khususnya pada saat puncaknya di sini ya, during peak operating times. Nah, di sini saat-saat yang benar-benar jam yang crowded sekali, sibuk sekali, dengan staff yang sibuk ya, dengan staff yang sangat terbatas. Nah, kios ini untuk bermanfaat untuk mempercepat proses check-in. Oke ya. Jadi D ini digunakan untuk menekankan ini pernyataan we have limited staff, lines can often be quite long ya, khususnya pada ini peak operating times, jam-jam ini gitu. So 131 through 146 ya, 16 questions items yang kalian dapatkan pada part 6 completions ya, passage completions. So that's it for today. That's it for our my short explanation on part 6 passage completion ya. Semoga tayangan ini bermanfaat khususnya buat kalian, buat teman-teman yang akan menempuh ujian TOEIC International untuk listening and reading test ya. Jangan lupa simak juga pembahasan soal-soal TOEIC reading test part 7 short reading setelah ini. Okay, so until next time, stay happy and healthy everyone. Thank you so much for participating and joining my lesson. Thank you. Bye-bye. Have a lovely day.